sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Berat baginya musibah yang menimpa kalian, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan terhadap orang yang beriman, beliau begitu penuh kasih dan penuh sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la arhamukum rahmatan ashaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Sungguh demi Allah, aku lebih menyayangi kalian daripada orang tua kalian kepada kalian. Aku bahkan lebih menyayangi kalian daripada kalian kepada diri kalian sendiri. Tak keliru dan tak berlebihan bagaimana Nabi Muhammad mensifati kasih sayangnya kepada kita umatnya. Beliau bahkan tak hanya menyayangi umatnya yang soleh-solehah saja. Umatnya yang pendosa pun tak luput dari kasih sayangnya. Seperti katanya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku kuberikan bahkan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Dan untuk itu beliau bantu para pendosa dari umatnya dengan beristighfar, menengadahkan tangan bagi yang berbuat dosa, menangis di waktu malamnya memohonkan ampunan bagi kita umatnya. Sayyidah Aisyah bercerita, suatu saat aku melakukan sesuatu yang membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian menengadahkan tangannya mendoakanku, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma alanat wa ma asarrat, ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang dulu maupun yang akan datang, dosanya yang dulu maupun yang baru, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang dia tahu maupun yang tidak dia tahu. Mendengar doa indah tersebut, tentu saja Sayyidah Aisyah begitu berbahagia hingga tak dapat menyembunyikan senyumnya. Nabi bertanya padanya, farihti bi du'ai Aisyah? Adakah kamu terlihat bahagia, senang karena mendengarkan doaku ini wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, hadzal yaum id indi, ini hari seperti hari raya bagi saya. Nabi kemudian mengatakan, dengarkanlah wahai saudariku, agar kamu paham posisimu di hati Nabi Muhammad SAW. Hadihi da'wati fi kulli lailatin li ummati. Hadihi da'wati fi kulli lailatin li ummati. Ini adalah doaku setiap malam. Ini adalah doaku setiap malam li ummati, untuk umatku. Begitulah di masa hidupnya, setiap malam beliau mendoakan kita umatnya. Allahumma ighfir li ummati ma qaddamu wa ma akharu, ma asarru wa ma a'lanu, ma alimu wa ma lam ya'lamu. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang lalu-lalu maupun yang akan datang, yang mereka lakukan terang-terangan ataupun yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang mereka tahu ataupun yang tidak mereka tahu. Dan jika kamu adalah bagian dari umatnya, seharusnya doa Nabi Muhammad terijabah atasmu. Maka dalam hidup ini, jika kamu pernah terpuruk dalam dosa, ingin keluar darinya, namun berulang kali terkalahkan oleh hawa nafsu. Jika kamu dalam hidup ini pernah berada dalam situasi di mana kamu terjebak dalam dosa, kamu ingin keluar dari dosa tersebut, berulang kali kamu berjanji, kamu bertaubat, akan kamu berulang lagi mengerjakan dosa tersebut, atau anakmu, saudaramu, sahabatmu, orang tuamu, suamimu, kamu melihatnya berada dalam dosa, kamu melihatnya berada dalam lembah nista,
Kamu melihatnya berada dalam keadaan penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kamu berdoa memohonkan ampun untuknya, namun belum juga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ia terus berada dalam kubangan dosa tersebut. Suatu hari kamu merasakan dirimu begitu ringan keluar dari dosa-dosa dan tidak kembali lagi. Atau kamu melihat saudaramu itu, orang yang selama ini kamu doakan itu, keluar dari dosa-dosa, meninggalkannya begitu saja dengan ringan. Kamu mengira itu adalah doamu yang terijabah. Kamu mengira mungkin itu adalah kebaikanmu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengira mungkin itu adalah doa dari orang tuamu. Bisa jadi, akan tetapi belum tentu. Bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad atasmu. Bisa jadi itu adalah Allah ijabah doa Nabi Muhammad saat beliau sholat di waktu malamnya, saat sampai bengkak telapak kakinya, saat sesudah beliau bayar dengan sujud-sujud panjangnya, beliau menengadahkan tangannya, kemudian berdoa, ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah umatku. Allah ijabah untukmu. Kamu menjadi keluar dari dosa-dosa, sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, doa-doa panjang yang pernah dipanjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami semasa hidupnya dengan linangan air matanya, sesudah sujud-sujud panjangnya kepadamu, ijabahkan untuk kami ya Allah. Ijabahkan untuk kami ya Allah. Ijabahkan untuk anak-anak kami ya Allah. Ijabahkan untuk seluruh keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah semua dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah dosa orang yang pernah berbuat baik pada kami ya Allah. Dan bimbing kami menjadi umatnya yang solehah, agar kami pantas berada di belakangnya suatu hari nanti. Saudariku sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hidupnya selalu memikirkan kita umatnya. Tak pernah mau umatnya terbebani dengan hal-hal yang berat. Bahkan ditinggalkannya sholat tarawih, meski para sahabat menantikannya, hanya karena khawatir sholat tersebut diwajibkan kepada kita umatnya dan kita merasa berat. Jika kau tanya, apa harapan terbesar Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah. Jika kau tanya, apa cita-cita Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, harapan terbesarnya adalah keselamatan kita umatnya di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Itulah sebabnya beliau menjadi hamba yang paling ridha, menerima apapun keputusan Allah yang terkait dengan dirinya, terkait dengan pribadinya, namun gigih memperjuangkan keputusan Allah yang terkait dengan umatnya. Beliau suatu hari ketika sedang bermain-main dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keduanya naik bergantian di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian turun malaikat Jibril memberitahu, inna ahaduhuma qutila madluman wa tsani qutila masmuman. Wahai Nabi Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu, kata malaikat Jibril, dan memberitahumu bahwa yang satu akan meninggal terpenggal kepalanya, yang satu akan meninggal dunia dalam keadaan diracun. Apakah Nabi Muhammad protes? Tidak. Sebab itu menyangkut diri beliau sendiri.
Sebab itu menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menundukkan kepalanya seraya berkata, raditu billahi rabba. Aku ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Muhammad diberitahu, wahai Muhammad, Allah menerima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad protes, ya Allah, zid ala ummati, tambahkan untuk umatku ya Allah. Ada banyak di antara mereka yang baru bertaubat sebulan, kemudian keburu ajal datang menjemput mereka. Siapa untuk mereka ya Allah? Allah kemudian berkata, aku terima dari taubat umatmu wahai Muhammad jika mereka bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian masih meminta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah, ada umatku yang baru bertaubat seminggu 2 minggu kemudian mereka meninggal dunia. Siapa untuk mereka jika engkau tidak menerima taubatnya ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 minggu sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah buat umatku. Ada di antara mereka yang baru bertaubat sehari 2 hari ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 hari sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku. Di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 jam 2 jam kemudian meninggal dunia. Tambahkanlah untuk umatku ya Allah. Allah berkata, aku terima dari taubat umatmu 1 jam sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah lagi untuk umatku. Di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 menit 2 menit ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Bagaimana nasibnya kelak di sana ya Allah? Terimalah taubat mereka ya Allah. Allah berkata, wahai Muhammad, khusus untuk umatmu aku terima taubat mereka. Malam yugharghir, selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Sesudah sakaratul maut, sesudah datang sakaratul maut, ia bertaubat, masih diterima taubatnya. Malam yugharghir, selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Perjuangan Nabi Muhammad sampai di tetes yang penghabisan. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad berkata, khayyarani Allah baina an yadkhul nisfa ummati ilal jannah wa baina syafa'ah. Aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk setengah umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku memilih untuk diberi syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3 umat ke dalam surga ataukah syafaat. Aku tetap lebih memilih syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3/4 dari umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku pun tetap lebih memilih untuk syafaat, agar aku bisa mensyafaati semua umatku. Beliau bahkan pernah bersumpah, wallah inni la arhamakum rahmatan asyaddu min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Sungguh demi Allah, aku sangat menyayangi kalian umatku lebih daripada kasih sayang orang tua kalian kepada kalian, dan lebih daripada kasih sayang kalian kepada diri kalian sendiri. Beliau pun juga bahkan pernah berkata, wallah lau yushaku ahadakum bisyaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah katanya. Saudaraku sekalian, dengarkan dengan hatimu ucapan bagindamu Nabi Muhammad agar jadi obat bagi hatimu teman-teman. Wallahi lau yushaku ahadakum bisyaukah fi rijlih la ajid alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah,
andai seseorang di antara umatku terkena tusuk duri di kakinya, aku akan ikut serta merasakan sakitnya di dadaku ini. Maka jika dalam hidupmu kamu merasa cinta kepada Nabi Muhammad, cintamu telah didahului oleh cintanya. Jika kamu merasa rindu padanya, rindumu telah didahului oleh rindunya. Beliau bahkan pernah merindukan kita di masa hidupnya dan berkata, "Oh syauqan ala ikhwani, duhai alangkah rindunya hati ini kepada saudara-saudariku." Siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapa menurut kalian? Kata Nabi Muhammad balik bertanya. Beliau berkata dengan linangan air mata, penuh kerinduan, "Oh syauqah ala ikhwani." Adakah mereka para malaikat wahai Rasul? Bukan, kata Nabi Muhammad. Haula'il muqarrabun, malaikat dekat dengan Allah, bukan saudaraku yang kurindukan. Para nabikah wahai Rasul? Bukan. Mereka para mursalun, diutus dari Allah, bukan saudara-saudara yang kurindukan. Kamikah wahai Rasul? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lantas siapa dia Rasul yang engkau merindukannya hingga mengalir air matamu itu? Nabi Muhammad menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum. Mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Lam ra'au ma'ajizi, tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata mereka setiap kali rindu padaku. Mereka umatku, tidak pernah berjumpa denganku. Seperti kita, umatnya, tak pernah berjumpa dengannya. Tak pernah melihat mukjizatnya. Akan tetapi mengalir air mata kita ketika rindu padanya. Air matamu sudah didahului oleh air mata Nabi Muhammad untukmu. Nabi kemudian berkata, aku akan menantikan mereka kelak di depan telagaku. Saudariku, siapa tahu kita adalah salah satu dari mereka yang dimaksudkan Nabi Muhammad kala itu. Dan jika memang benar, bersiaplah dengan seindah-indah pertemuan kelak di sana. Dan jangan pernah kau batalkan janji temumu dengannya. Jangan berpaling dari jalan cintanya. Dia ada untukmu. Nabi Muhammad ada untuk kita. Jangan pernah meninggalkannya untuk apapun dan untuk siapapun.